Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang apakah menonton anime itu berguna? Maksudku, apakah ada manfaatnya gitu, nonton anime gitu. Oke, langsung aja kita bakal bahas. Tetapi sebelum itu aku mau bilang ini semua adalah opini dan pendapatku. Jadi kalau kalian tak sudi ya terserah, tapi ya intinya ini semua ini pendapat dan menurutku gitu. Oke, yang pertama kita bakal lihat anime itu positif atau negatif ya. Di anime itu ada genre-genre yang ya banyak yang bisa dibilang mengarah ke 18 plus gitu ya. Kayak misalkan ecchi ataupun yang satunya lagi. Kalau misalkan kita nggak nonton yang itu, kemungkinan kita bakal dapat motivasi atau inspirasi dari anime tersebut. Misalkan contohnya paling gampang itu ya Frieren. Nah, Frieren lah sudah paling gampang. Ya, Frieren ini tidak mengandung unsur-unsur 18 plus, tapi ya memang sih ada kayak jokes yang mungkin mengarah ke situ, tapi maksudku itu minim, memang kayak maksudku kayak hampir nggak ada gitu, tapi ada kayak joke yang gitu, tapi ya gitulah. Tapi apa yang bisa kalian dapat dari Frieren yang banyak banget gitu episodenya, 28 episode? Ya paling gampang aja kita bisa mendapatkan tentang kita harus menghargai hal-hal yang kecil, kita harus menghargai pertemuan kita harus menghargai waktu hidup gitu. Ya paling gampang. Nah, terus kalau misalkan ditanya, lah kalau misalkan bukan genre ecchi gitu, terus ada fan service-nya itu apakah bisa berguna gitu? Ya tentu aja enggak berguna, dan itu enggak ada manfaatnya. Kayak lu nonton ecchi itu hanya hiburan semata gitu. Ya, tapi ya tetap banyak orang yang suka gitu ya. Nah, apakah itu termasuk nggak berguna? Ya itu nggak berguna, tapi kalian bisa skip, kalian ada pilihan untuk skip gitu. Kayak misalkan contoh animenya Gotobun deh, Gotobun lah bang, Gotobun emang ada yang itu? Nah ada lah, Gotobun itu kan kayak misalkan contoh ada fan service. Yang pertama itu ada Nino yang pakai cuma handuk gitu atau pemandian gitu ya, tapi kalian bisa memilih untuk skip atau lihat gitu, kalian bisa pilih gitu. Nah kalau gue itu biasa kalau udah muak sama itu aku skip gitu ya cuy. Kalau nggak skip ya aku pasti baca subtitlenya, cuma subtitle ya, memang beneran. Biasanya itu kayak aku memang tutupin layarnya, terus aku baca subtitlenya karena pengen tahu apa yang diomongin gitu ya. Nah gitulah intinya itu. Kalian bisa pilih. Yang kedua, kita langsung maju. Apakah kamu mau melakukan itu? Maksudku, misalkan kamu dapat pelajaran gitu ya, misalkan di contoh paling baru aja Frieren gitu. Terus pas kamu udah dapat, apakah kamu mau melakukan itu gitu? Kalau kamu lakukan itu nggak bakal sia-sia kamu nonton Frieren, karena kalau kamu bertujuan untuk memotivasi dirimu sendiri gitu. Jadi ya ndak rugi gitu kalau kalian melakukan hal-hal positif yang ada di anime gitu, termasuk pesan-pesan atau inspirasi gitu. Kayak maksudku kayak gimana ya, intinya kayak makna-makna kehidupan gitu ya. Contohnya Frieren atau apalagi Skip and Lover ya, yang aku dulu pernah bahas, itu bagus banget. Dan A Silent Voice. Habis itu ada Violet Evergarden, Clannad, dan lain-lain. Itu yang anime-anime yang udah menginspirasi aku ya, kayak memotivasi gitu. Ya itu berguna, tapi kalau kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga orang yang ndak ekspektasi gitu, kayak nonton aja gitu, kayak ya hiburan gitu. Ya terus nggak lakukan, ya terserah itu, maksudnya pilihan mereka gitu ya. Cuma aku kan di sini kan topiknya apakah berguna gitu ya, apa ada manfaat gitu anime. Ya jadi intinya itu sih. Nah jadi ya bisa bilang gitu. Dulu anime yang ngubah itu aku itu jujur ya, Violet Evergarden. Kenapa Violet Evergarden? Ya sudah, yang pertama itu keluarga, itu ada, itu adik, orang tua, itu ada ya, dan apalagi teman. Nah adik keluarga mungkin kita bisa bilang adik itu yang pas pertama-tama itu, yang aku lupa ya nama karakternya. Intinya ada itu masalah uh, brother and sister, itu bagus banget, aku nangis. Dan yang kedua itu ada orang tua. Orang tua itu sebenarnya ada dua sih sebenarnya dalam POV orang tua ataupun anak. Kayak misalkan POV orang tua itu si penulis, dan kalau yang POV anak itu yang episode 10, aku lupa namanya siapa namanya itu ya.
itu gila, intinya semua itu nangis aku. Kalau teman di mana ya, aku nggak terlalu ingat ya, karena yang si siapa ya itu, aku lupa, yang pas di sekolah apa gitu ya, aku lupa ya. Intinya ya itu kayak menyadarkan aku gitu ya, bisa menghargai waktu gitu. Kayak misalkan brand sister itu yang kakak adik itu menyadarkan aku kalau misalkan berhubungan baik dengan kakak dengan adik itu bisa, maksudnya ya intinya kakak dan adik itu harus saling membantu gitu ya, saling sayang gitu. Buset, sayang ya, intinya saling mengasihi gitulah intinya. Dan yang kedua, kalau tentang orang tua dan anak, atau anak dan orang tua, itu gampang aja. Kita itu harus lebih meluangkan waktu bersama anak atau orang tua kita. Ya jangan sampai kita menyesal kayak yang di anime gitu. Kayak ya bukan menyesal sih, kayak yang penulis itu. Itu gila sih, astaga. Jadi sudah, intinya itulah. Sudah sih, sebenarnya pendek banget. Gak pendek sih, lumayan panjang. Ya udah sih. Oke. Ya aku mau bilang terakhir, semoga anime-anime yang kalian tonton itu bisa memotivasi diri kalian bisa lebih baik gitu. Kalian bisa nonton, cari aja di Google gitu, apa anime yang bagus gitu untuk live atau problem gitu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Silakan like dan subscribe untuk support aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.